What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, Para menteri di Kabinet Merah Putih akan berkumpul di Akademi Militer Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah. Para menteri di Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Prabowo akan dibawa ke Magelang, Jawa Tengah selama 2-3 hari untuk menerima pembekalan. Alasan dibawa ke Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah agar semua menteri di kabinet bisa bekerja sama dengan baik. Budi juga mengatakan para menteri di Kabinet Merah Putih akan menerima pembekalan seperti di Hambalang. Menurutnya, kegiatan pembekalan akan dilakukan di dalam dan di luar ruangan. Diketahui juga Presiden RI Prabowo Subianto telah secara resmi melantik Kabinet Merah Putih termasuk Budi Gunadi Sadikin yang kembali dipercaya untuk menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia. kedua, Kesayangan Presiden Prabowo Subianto, Bobi kini telah resmi menjadi tuan besar di Istana Merdeka. Setelah resmi dilantik, Prabowo Subianto kini menghuni Istana Negara di Jakarta bersama Bobi, kucing kesayangannya. Tak heran, Bobi kini dijuluki presidennya kucing oleh netizen karena kehadirannya yang begitu mencuri perhatian. Awal pertemuan Prabowo dengan Bobi ketika suatu hari kucing liar itu tiba-tiba singgah di kediaman Prabowo. Karena iba, Prabowo pun mengadopsinya dan merawatnya hingga saat ini. ketiga, Nama Indonesia baru saja bersinar di kancah motor balap dunia. Sebab Aldi Satya Mahendra sukses mencatatkan sejarah besar dengan menjuarai World Supersport 300 2024 yang berlangsung di sirkuit Jerez, Spanyol, Minggu 20 Oktober 2024. Pencapaian besar itu berhasil menorehkan sejarah sebagai rider Indonesia pertama yang menjadi juara dunia. Pria 18 tahun itu menunjukkan talentanya di motor balap kelas dunia. Saat di Race 1 pada Sabtu 19 Oktober 2024, ia berhasil meraih podium ketiga sebelum menyandang predikat juara dunia. keempat, Sosok Abi Sudirman, pelaku pencabulan anak di bawah umur sekaligus pimpinan Panti Asuhan Darussalam An-Nur, Tangerang Selatan, Banten, kini semakin terkuak. Diketahui, pria yang dipanggil Abi Sudirman dan 2 pengasuh lainnya ditetapkan sebagai tersangka atas tindakan pencabulan terhadap belasan anak asuh di Panti Asuhan. Donatur Panti Asuhan sekaligus teman akrabnya yakni Dean Desvi mengungkapkan sosok Sudirman sudah dikenal gemulai sejak di bangku SMP. kelima, Barcelona secara luar biasa mampu meraih kemenangan telak atas tim raksasa asal Jerman tersebut. Bermain di Stadion Olimpiade Luis Companys Barcelona, Spanyol, tim berjuluk Blaugrana itu menang telak 4-1 berkat permainan yang begitu luar biasa. Raphinha menjadi pahlawan kemenangan besar itu sebab ia sukses mencetakkan hat-trick ke gawang Bayern kawalan Manuel Neuer. keenam, Timnas Indonesia U17 start mulus di kualifikasi Piala Asia U17 2025 setelah mengalahkan Kuwait dengan skor 1-0. Gol penentu kemenangan Garuda dicetak Matthew Baker melalui sundulan di menit ke-8. Bermain di Al Shaab SC Stadium Misref pada Rabu 23 Oktober malam, Timnas Indonesia tampil dengan kekuatan penuh. Pelatih Nova Arianto menggunakan formasi 4-3-3 dengan Matthew Baker sebagai starter. Nara, ketujuh, 9 tahun dapat menemukan 15 kesalahan pada gambar dalam waktu 90 detik pada sebuah acara. Berikut cuplikannya. Richtig. Sie können gerne versuchen mitzuspielen, meine Damen und Herren. Richtig. Richtig. Genau da, andere Farbe. Stimmt. Ja, das sind 2 Bilder. Ja. Richtig. Nein, das war knapp daneben. Stimmt. Ja. Richtig. Ja. kedelapan, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo menyatakan pemerintah dan PSSI bakal mengirimkan surat ke FIFA dan AFC. Tujuannya untuk merespon pernyataan Federasi Sepak Bola Bahrain. Mereka menolak untuk bermain di Indonesia ketika Bahrain bertandang ke Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Bahrain dijadwalkan akan menghadapi Timnas Indonesia pada 25 Maret 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Basuki Ke-9. resmi pamit setelah 45 tahun mengabdi di Kementerian PUPR. Pria kelahiran Surakarta 5 November 1954 dikenal sebagai seseorang yang gemar bercanda dan menteri yang paling nyentrik. Sambil menahan air mata, pria yang akrab disapa Pak Bas ini mengaku galau karena merasa Kementerian PUPR adalah rumahnya. Presiden Ke-10. Prabowo Subianto menunjuk artis Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Lantas, apa saja yang didapatkan Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden? Berdasarkan pasal 2 PP sebagai utusan khusus Presiden, Raffi akan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp5.040.000 per bulan. Pada pasal 1 ayat 2E Kepres, Raffi juga akan mendapatkan tunjangan sebesar Rp13.608.000 tiap bulannya. Selain itu, ada juga tunjangan anak istri, pensiun hingga dana operasional, jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, biaya perjalanan dinas, rumah dinas, mobil dinas, sekaligus biaya pemeliharaannya. Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.